And Jean? Jacksonville 911. Yes, sir. Hi. This is. I went out to play this afternoon. I thought she was with her, and now she's missing. How old is she? She's 8 years old. Where was she playing at around the house? Right around the house here. Is she a white female or a Yes, black female? she's a white female. What did she have on when she left? She had on a red T-shirt. And Mama, did she have on jeans? No, I've been upstairs, Mama. I have searched. Ma'am. Yes. Blue jeans? Mama, did she have on blue jeans? What'd she have on? What kind of shorts? Pair of shorts? She had on a pair of shorts and a red T-shirt. She blonde hair, black No, hair? she's got reddish brown hair. It's actually a brown with an auburn tint to it. What's her name? It's short. Her name is Maddie. She goes, it's Madeline. What's her last name? Clifton. C-L-I-F as in Frank, T-O-N. When's the last time anybody saw her? Mama, what time did I come home from boating? About 5:30? About 4:30 to 5 o'clock. About 5:30 was the last time we saw her. And I was letting the kids play out here for a little while, and then she disappeared. And nobody knows where she's at. Does she have any friends nearby? Did you go check? I've got every neighbor out here right now. Okay, the police will be there shortly, ma'am. You keep looking, okay? Okay, do you know where I am? I mean, I'm at the corner of Fleetwood and Stephen is right there. What is it? My husband just came home. And, hold on just a moment. Honey, Maddie is gone. No. Okay, my husband just pulled up, but she's not with him, of course. Okay, the police are going to be there shortly, ma'am, okay? Thank you. Bye-bye. Panggilan 911 yang panik, yang baru saja Anda dengar dilakukan oleh Ibu Maddie Clifton. Sheila, beberapa saat setelah dia menyadari bahwa putrinya yang masih kecil telah hilang. Ketika polisi tiba dan orang-orang berkumpul untuk mencarinya, tidak ada yang bisa membayangkan akhir yang memilukan dan mengerikan dari kasus ini. Orang terakhir yang melihat Maddie Clifton yang berusia 8 tahun pada 3 November tahun 1998 di Jacksonville, Florida adalah teman dan tetangganya Joshua Earl Patrick Phillips yang berusia 14 tahun. Rumah Josh berada tepat di seberang jalan. Keduanya menjadi akrab dan sering bermain bersama. Pada hari itu, Maddie pergi ke rumah Josh untuk bermain bisbol di halaman belakang rumahnya. Kemudian, Maddie pulang ke rumah, tetapi dia tidak pernah tiba di rumah. Sekitar pukul 5 sore, ibunya membuat panggilan 911 yang Anda dengar. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa menemukan Maddie. Dia terakhir terlihat mengenakan kemeja basket YMCA merah dengan namanya di belakang menggunakan huruf besar. Segera, ratusan orang berkumpul dan mencarinya, mencari di hutan di sekitar rumahnya, dan bahkan di tempat sampah. Di awal pencarian, Jess bertanya kepada Ibu Maddie apa yang sedang terjadi. Begitu dia mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menemukan Maddie, dia dengan bersemangat bergabung dengan komunitas untuk membantu mencari temannya. Jess putus asa ketika dia mendengar bahwa Maddie telah hilang dan melakukan segala yang dia bisa untuk membantu menemukannya. Memasang selebaran dengan informasi Maddie dan membantu menjelajahi area di mana dia menghilang. Siapapun yang dapat menemukannya akan mendapatkan hadiah sebesar $50.000 dengan harapan seseorang mengenalinya dan memberitahu keluarganya yang sedih tentang apa yang telah terjadi pada Maddie, gadis kecil yang ceria. Selama hampir seminggu, masyarakat berkumpul untuk mencari Maddie yang hilang. Tersangka pertama adalah salah satu tetangga Maddie, seorang pria yang telah dituduh terlibat dalam kasus penyerangan selama 15 atau 20 tahun sebelumnya. Namun, pria itu lagi-lagi pergi ketika Maddie menghilang dan dia bebas dari kecurigaan. Segera, FBI terlibat ketika polisi setempat berjuang untuk menemukan petunjuk lagi, tetapi mereka juga tidak menemukan bukti baru. Itu mulai terlihat seperti Maddie benar-benar telah menghilang dari muka bumi. Tapi semuanya berubah 6 hari setelah Maddie menghilang, ketika orang yang paling tidak dicurigai terungkap memiliki rahasia paling gelap. Ibu Missy Phillips Jess melihat tempat basah yang aneh di lantai rumah mereka. Dari sana,
Dia mulai menggeledah kamar putranya sampai perhatiannya tertuju ke tempat tidur Jas. Dia kemudian berkata, "Saya tidak ingin percaya apa yang saya lihat." Kemudian dengan kaget, dia meninggalkan rumahnya mencari seorang petugas polisi. Untuk sesaat, dia melirik ke rumah tetangga Cliftono dan berpikir pada dirinya sendiri, pada saat itu, mereka masih berpegang pada harapan. Petugas yang ditemukan misi telah berkemah di luar rumah Clifton selama pencarian Maddie. Petugas itu mengikuti misi kembali ke dalam rumah dan memasuki kamar Jas sendirian untuk melihat kengerian yang ditemukan misi. Dan terlihat dari bawah kasur Jas, yaitu kaki kecil Maddie. Jas sebenarnya sudah tahu di mana Maddie selama ini. Ketika dia bertanya kepada ibu Maddie tentang apa yang sedang terjadi, ketika dia membagikan selebaran, ketika dia tampak khawatir tentang kesehatannya sepanjang waktu. Jas tahu bahwa tubuh Maddie disembunyikan di bawah tempat tidur airnya. Polisi menemukan bahwa selotip telah digunakan untuk menyatukan rangka tempat tidur dan menjaga tubuhnya agar tidak ditemukan. Selain itu, celana pendek yang dia kenakan sebelumnya dilepas. Penyelidik menemukan tongkat bisbol tersembunyi di balik meja rias Jas, dan mereka juga menemukan pisau yang disimpan di dalam ruangan. Ternyata ada penyegar udara di meja samping tempat tidurnya, bersama dengan dupa yang baru dibakar. Yang lebih mengganggu lagi selebaran tentang hilangnya Maddie ditempatkan di sebelah penyegar udara. Ini memberitahu polisi bahwa ada upaya yang jelas untuk menutupi bau tubuh membusuk Maddie. Mungkin penemuan yang paling mengganggu adalah saat tubuhnya dikeluarkan dari tempat tidur, tangannya masih memegang bingkai tempat tidur, yang berarti bahwa dia masih hidup ketika dia didorong ke bawah sana. Apakah dia masih hidup ketika semua orang mencarinya atau ketika Jas berada di jalan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi pada Maddie setelah dia meninggalkan rumahnya? Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi yang jelas adalah jika Jas melaporkan apa yang terjadi, Maddie mungkin masih hidup. Otopsi mengungkapkan bahwa Maddie telah dipukul 3 kali di kepala dan diyakini bahwa tongkat bisbol Jas telah digunakan sebagai senjata. Tenggorokannya juga telah dipotong dengan pisau dari kamar Jas, dan dia ditikam 7 hingga 9 kali di dada. Meskipun beberapa sumber menyebutkan angka itu sebanyak 11 kali. Otopsi juga tidak menunjukkan bukti penyerangan meskipun pakaian dalamnya dilepas. Jas Phillips ditangkap dan itu mengejutkan semua orang. Mereka yang bertemu Jas menggambarkannya sebagai anak yang pendiam, tapi ramah, dan tidak ada yang luar biasa tentang dirinya. Namun dalam beberapa jam, dia mengaku membunuh Maddie pada hari dia dilaporkan hilang. Selama pengakuan inilah penjelasannya Jas tentang apa yang terjadi pada Maddie. Dan ini adalah sisi ceritanya. Jas sendirian di rumah ketika Maddie muncul dan memintanya bermain. Dan Maddie tidak tahu bahwa Jas tidak diizinkan memiliki teman ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Keduanya sedang bermain bisbol di halaman rumahnya. Ketika Maddie secara tidak sengaja terkena bola di matanya, Maddie pun mulai berdarah dan dia mulai menangis dengan keras. Untuk menenangkan Maddie, dia membawanya ke rumahnya, tapi dia terus berteriak yang membuat Jas panik. Dia mengatakan kepada penyelidik bahwa dia takut ayahnya akan pulang kapan saja, dan dia akan marah pada Jas karena membiarkan Maddie masuk ke rumahnya tanpa izin. Panik dan ingin Maddie diam, Jas meraih tongkat bisbolnya dan memukul Maddie sekali atau 2 kali dengan keras di kepalanya. Dia kemudian menyembunyikan tubuhnya di bawah tempat tidur airnya. Dan ayahnya pun pulang. Dikarenakan Maddie masih mengeluh kesakitan, Jas kemudian menyeretnya keluar dari tempat tidur dan menikam di dadanya, menyembunyikan tubuhnya sampai ibunya menemukannya. Banyak orang sampai hari ini tidak bisa tidak bertanya-tanya dan sangat ngeri. Dan juga Jas tidur di tempat tidurnya, di atas mayat Maddie, selama seminggu. Jas tidak memiliki sejarah kekerasan, tidak ada yang akan membuat siapapun mencurigainya, terutama tindakannya ketika dia membantu mencari Maddie. Tapi tetap saja Jas tidak masuk akal bagi penyelidik. Sebagai permulaan, dia mengatakan bahwa celana pendek dan celana dalam Maddie telah ditarik ketika dia menyeretnya ke dalam rumah dari luar. Kebanyakan orang bisa setuju seperti yang dilakukan para penyelidik, bahwa penjelasannya tampaknya tidak masuk akal. Komunitas yang terjalin erat itu tercengang
Dan Ri mengetahui bahwa bocah lelaki yang membantu mencari Madi hanya beberapa hari sebelumnya telah menjadi pembunuhnya selama ini. Beberapa orang mulai menanyai keluarga Phillips tentang bagaimana mereka tidak menyadari tubuh gadis muda itu disembunyikan di rumah mereka selama hampir seminggu. Missy menjelaskan bahwa tidak ada yang salah baginya untuk mencurigai apapun. Namun, ada juga tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang aneh yang hanya benar-benar masuk akal dalam retrospeksi. Jas sangat diam sejak Madi dilaporkan hilang. Tapi ini baru saja dijelaskan karena dia gugup untuk temannya dan takut. Selain itu, jika Anda akrab dengan kasus ini, Anda mungkin pernah mendengar petugas polisi menggeledah rumah Philip pada hari-hari sebelum mayatnya ditemukan. Sheriff pada saat itu mengatakan bahwa mereka menggeledah rumah, tetapi petugas tidak pernah melihat sesuatu yang mencurigakan. Bagaimana polisi dan orang tua Jess tidak memperhatikan bau mayat yang membusuk? Jess bersikeras bahwa dia telah menyembunyikan Madi karena takut pada ayahnya. Tetapi kebenaran di balik kehidupan rumah tangganya tidak terungkap sampai Missy menjelaskannya secara terbuka. Dia mengatakan bahwa dia dan Jess berjalan di atas kulit telur di rumah karena suaminya sangat mengintimidasi, menakutkan, dan terkadang sombong. Dia benar-benar tidak suka ketika anak-anak tetangga ada di rumahnya, ketika orang dewasa tidak ada di sana untuk mengawasi. Tapi dia terutama tidak ingin Jess menghabiskan waktunya bermain dengan gadis yang lebih muda darinya. Missy berkata, dia tidak menyukai gadis kecil yang tidak pernah Missy mengerti. Juga ayah Jess, Steve tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjelaskan sisinya. Karena dia meninggal pada tahun 2000, dalam kecelakaan mobil. Kasus pergi ke pengadilan, Jess didakwa sebagai orang dewasa. Pengacara Jess berpendapat bahwa apa yang terjadi pada Madi dimulai sebagai kecelakaan dan memburuk melalui kepanikan yang berbatasan dengan kegilaan, dan bahwa ia harus didakwa dengan pembunuhan. Tapi jaksa tidak menerima itu. Karena, pertama otopsi tidak menemukan bukti memar di wajah Madi, seolah-olah matanya terkena bola bisbol. Bahkan, tidak ada bukti bahwa mereka bermain bisbol sama sekali. Kedua, Josh juga mengaku telah menyerat Madi ke dalam rumah, tetapi tidak ada kotoran di tubuh Madi yang menyeratkan bahwa celana pendeknya mungkin tidak terlepas pas diserat. Selain itu, tidak ada darah di halaman belakang atau dimanapun di rumah, kecuali di kamar Josh. Akhirnya, fakta bahwa Madi telah ditemukan hanya dengan kemeja dan kaos kakinya menunjukkan bahwa setidaknya ada beberapa perkataan Josh yang tidak pantas pada bukti. Pada akhirnya, persidangan hanya memakan waktu sekitar 3 hari. Jaksa memutuskan Josh bersalah dan menghukumnya atas pembunuhan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman untuk menghabiskan hidupnya di penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tetapi karena usianya di bawah 16 tahun, dia tidak memenuhi syarat untuk hukuman mati. Di balik jeruji besi, Josh tumbuh dari remaja menjadi dewasa. Josh masih menolak berbicara secara detail tentang pembunuhan Madi, kecuali pada tahun 2018 untuk meminta maaf kepada keluarga Madi. As I've grown up, I have learned the value of life. I wish to God that I could have known this or understood it when I was 14. Had I then, none of this would have come about. I had no clue what life meant. Josh menjadi menangis di beberapa titik saat membaca surat permintaan maafnya. Tapi ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa dia mengungkapkan penyesalan yang sebenarnya. Mungkin saja dia melakukan tindakan untuk membuktikan bahwa dia direformasi untuk meningkatkan kemungkinan dia diberi pengurangan hukuman. Menjadi eksploitatif mengambil keuntungan dari orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri adalah sifat narsistik. Josh tampaknya banyak memfokuskan permintaan maafnya bukan pada korban, melainkan pada dirinya sendiri dan penderitaannya sendiri yang bisa jadi merupakan akibat dari sifat narsistik lainnya, seperti kebesaran dan hak. Sekarang kasus mungkin tampak seperti itu berakhir di sana, tetapi tidak. Pada tahun 2017, kasus itu dijatuhi hukuman ulang yang seharusnya tidak pernah menjadi kemungkinan bagi Josh berdasarkan dari hukuman pertamanya. Namun pada tahun 2012, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa hukuman seumur hidup wajib tanpa pembebasan bersyarat. Tindakan konstitusional bagi pelanggar remaja yang dihukum karena pembunuhan. Bahkan detail yang lebih mengerikan tentang kasus itu terungkap di persidangan ini. Terungkap bahwa Josh memiliki buku tentang mata pelajaran pemujaan di kamarnya.
Selain itu, dibagikan bahwa Jess telah menonton konten dewasa di komputernya. Hanya setengah jam sebelum kematian Maddie dan itu bersifat kekerasan dan mungkin menampilkan gadis-gadis di bawah umur. Jess mungkin terpengaruh oleh video-video itu dan dia mungkin berhayal tentang melakukan sesuatu yang serupa untuk dirinya sendiri. Ini bisa menunjukkan bahwa kejahatan itu lebih terencana daripada sesuatu yang terjadi pada saat yang seperti dikatakan Jess. Jika ini benar, dia mungkin tidak memilih Maddie secara khusus, tetapi dia mengambil kesempatan itu ketika dia mendapati dirinya sendirian dan tanpa pengawasan. Bu Maddie berbicara di persidangan dan menegaskan bahwa Jess tidak mengejar Maddie hari itu pada tahun 1998, tetapi putrinya yang lain, Jessie yang berusia 11 tahun pada saat kematian adik perempuannya. Foto Jessie telah ditemukan di kamar Jess. Salah satu yang Jess pasti telah dicuri dari rumah Clifton di beberapa titik sebelum kematian Maddie, yang melanjutkan gagasan bahwa Jess telah terobsesi dengan putri Clifton, Jessie selama ini. Hukuman Jess ditegakkan setelah persidangan 4 hari dan dia tetap di penjara. Namun kisah kasus ini akan berlanjut lebih cepat dari yang Anda kira. Karena Jess sekali lagi akan memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman ulang pada tahun 2023 setelah menghabiskan sekitar 25 tahun di penjara. Setidaknya untuk saat ini, kasus ini belum memiliki kesimpulan dan tidak akan bertahan lama. Jangan lupa untuk subscribe guys untuk menonton lebih banyak video. Terima kasih telah menonton.